Halo teman-teman semua, salam jumpa, bertemu kembali di channel Belajar Kreatif ini. Dan pada kesempatan ini saya akan kembali berbagi teman-teman ya. Jadi saya akan memberikan informasi ya teman-teman, khususnya untuk para pemula, yaitu omset real ya, atau keuntungan real dalam beternak puyuh dihitung per 1000 ekor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi setiap kita beternak tentu kita mengharapkan ada keuntungannya teman ya. Jadi saya mengajak teman-teman ya, saya akan sampaikan ini keuntungan real atau omset real teman-teman dari beternak puyuh per 1000 ekor ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini asumsinya ya, ini asumsinya bahwa kita sudah punya kandang, sudah punya tempatnya, kemudian sudah pembibitannya teman-teman ya. Jadi saya akan menghitung ya, mengajak menghitung realnya teman-teman dari keuntungan kita beternak puyuh per 1000 ekor ya teman-teman ya. Teman-teman, ini yang saya alami, ini fakta ya teman-teman ya, ini realnya ya teman-teman. Yang pertama, tentu setiap daerah itu berbeda ya. Yang pertama adalah pengeluaran pakannya teman-teman ya. Nah, ini pakannya sekarang sedang mengalami kenaikan ya, dan cukup drastis teman-teman. Dan sementara harga telurnya masih sama teman-teman ya. Jadi di tempat saya ini ya, itu harga telurnya Rp500 per butir teman-teman. Kalau per kilo itu Rp50.000 per kilonya teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang umpamanya pakannya itu per saknya itu sudah 505.000 teman-teman. Nah, lalu mau dijual berapa telurnya ya? Makanya saya jual itu Rp500 per butirnya ya. Nah teman-teman, mungkin di Pulau Jawa, di Sumatera mungkin berbeda ya, karena memang di sini kos untuk pengeluaran pakan cukup tinggi teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman kita akan hitung. Jadi kalau memelihara puyuh ini teman-teman ya, saya per 1000 ekor saya sudah kalkulasi, saya hitung teman-teman. Ini sekali lagi ya, ini asumsinya bahwa kandangnya sudah ada, pembibitannya kita sudah ada, dan kita menghitung realnya dari keuntungan per 1000 ekor ya teman-teman. Nah, ini 60% ya pertama ya teman-teman, 60% pertama itu menghasilkan satu hari itu 600 butir ya. Berarti asumsinya kalau 600 butir kali Rp500 itu berarti hasilnya baru Rp300.000 per hari, kali 30 hari per 1 bulan, berarti penghasilannya teman ya, 1 bulan 30 hari kali 300 berarti 9 juta teman-teman. Nah, 9 juta rupiah teman-teman itu hasil dari penjualan telurnya per 1 bulan. Kemudian teman-teman, pengeluaran pakannya itu 15 sak teman-teman ya, 15 karung kali 505.000 sudah 7.575.000 teman-teman. Jadi 9 juta dikurangi 7.575.000 rupiah, maka hasilnya teman-teman per 1 bulan itu hasilnya 60%, maka menghasilkan sekitar 1.425.000 rupiah ya teman-teman ya. Itu realnya teman-teman. Jadi 1.425.000 rupiah keuntungan per 1000 ekor, kalau asumsinya penghasilannya produksinya baru 60% teman-teman ya. Nah, ini kalau 60% itu hasilnya per bulannya itu 1.425.000 rupiah. Nah teman-teman, yang kedua ya, kalau tahap kedua ya teman-teman, tahap kedua nih saya selanjutnya artinya tahap beberapa bulan kemudian itu menghasilkan mencapai 70% teman-teman ya. Nah kalau 70% teman-teman, maka asumsinya teman-teman ya, kalau 7 kilo per hari kali 50.000 berarti 350.000 ya, 350.000 rupiah kali 1 bulan, maka hasilnya teman-teman hasilnya adalah sekitar 10.500.000 rupiah ya, 10.500.000 rupiah. Nah dikurangi pengeluaran pakannya 7.575.000 rupiah, maka hasilnya per bulannya 2.925.000 rupiah ya. Jadi keuntungannya teman-teman ya, keuntungannya itu 2.925.000 rupiah. Nah itu asumsinya kalau 70% ya produksinya teman-teman per 1000 ekor. Nah yang ketiga teman-teman, kalau asumsinya itu 80% ya, penghasilannya sudah 800 butir per hari kali Rp500, maka Rp400.000. Berarti teman-teman kali 1 bulan ya, kali 30 hari
maka menghasilkan 12 juta ya. 12 juta teman-teman dikurangi kos pengeluaran pakannya sebesar Rp7.575.000, maka satu bulan bisa menghasilkan Rp4.425.000 teman-teman. Nah, itu hasilnya per bulannya dari penjualan telurnya. Kenapa? Karena memang harga pakannya sudah Rp505.000 per saknya teman-teman. Nah, satu bulan itu asumsinya adalah yang saya lakukan adalah yang pengeluarannya 15 karung. Jadi teman-teman, pakannya per 1000 ekor itu saya menghabiskan biaya yaitu Rp7.575.000. Ini realnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita memelihara ya, kalau modal kita 10 juta ya, kalau modal kita 10 juta teman-teman, maka kalau hasilnya baru 60%, maka 1 tahun baru kembali teman-teman ya, 1 tahun baru kembali. Nah, kalau hasilnya sudah 70% teman-teman ya, kalau modal kita 15 juta, maka sekitar 7 bulan sudah kembali. Kalau modal kita 20 juta teman-teman, modal kita 20 juta, memelihara 1000 ekor ya, maka kalau hasilnya sudah 80%, maka 5 bulan sudah kembali. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya pada dasarnya semua yang kita lakukan ya dari ternak puyuh kita yang seperti ini teman-teman, kita tidak usah terlalu mengharapkan untung yang besar dulu ya, karena memang tahapnya berbeda ya. Mungkin tahap awal baru 50% hasilnya, 60%, 70%, baru sampai ke 80% ya. Syukur-syukur kalau bisa mencapai 90% teman-teman ya. Jadi intinya kesimpulannya teman-teman, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Beternak puyuh itu sebetulnya pada dasarnya masih ada keuntungan teman-teman ya. Cuma tergantung bagaimana teman-teman untuk menekuninya ya, menekuninya. Ada yang beternak puyuh mungkin tahap pertama hanya 60%, penghasilannya baru sekian ya, makanya sudah putus asa, akhirnya berhenti di tengah jalan teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini yang saya alami, memang awalnya ya kita jatuh bangun teman-teman ya, nggak langsung serta-merta untung kita banyak, omset kita besar ya, tapi perlu ditekuni ya. Saya percaya kalau sudah mencapai 85% teman-teman, maka 1 bulan bisa menghasilkan 4 juta lebih ya. Jadi teman-teman, pada dasarnya beternak puyuh itu tidak rugi ya, tergantung bagaimana teman-teman untuk menekuninya dan mengembangkannya. Baik teman-teman, ini sebagai informasi saja ya. Jadi keuntungan adil beternak puyuh 1000 ekor, jadi itu berbeda ya. Kalau penghasilannya baru 60%, ya tentu keuntungannya masih kecil. Kalau sudah 70% ya sudah agak lumayan. Kalau mencapai 85% teman-teman, maka per 1000 ekor itu intinya sudah kurang lebih hampir 5 jutaan teman-teman ya. Jadi cukup lumayan teman-teman ya. Jadi tinggal kita hitung saja modal kita berapa kali ya berapa bulan sudah selesai ya, artinya sudah kembali lagi teman-teman. Baik, saya kira ini saja teman-teman informasi dari saya. Dan ini saya lagi betul mau panen telurnya teman-teman ya. Ini sudah 2 hari ya, ini telurnya teman-teman, 2 hari belum saya panen ya. Ini hasilnya cukup banyak teman-teman ya, selama 2 hari teman-teman ya. Jadi per kandangnya ini per kandangnya bisa 60 butir lebih ya, 60-an butir teman-teman ya, karena ini sudah hasilnya sudah 80% ya. Ini sudah maksimal teman-teman. Ini lihat telurnya teman-teman ya, semuanya banyak ya teman-teman. Nah ini hasilnya nih, ini jadi ini telurnya cukup lumayan banyak teman-teman. Nah ya, oke ya teman-teman, oke teman-teman. Baik, saya kira video kali ini ya bisa bermanfaat sebagai informasi buat teman-teman baru pemula yang mungkin masih ragu-ragu mau pelihara puyuh. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, tekuni saja. Mungkin awalnya ya ada kendala, itu biasa teman-teman, yang penting jangan putus asa. Saya percaya teman-teman akan mendapat untung yang luar biasa jika teman-teman setia menekuni apa yang kita kerjakan ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.